Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari kelas IT 101 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah program kalkulator yang dimana ini adalah tugas UTS dari mata kuliah pemrograman visual. Pada kesempatan kali ini saya membuat program kalkulator menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2022. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini udah ada project saya. Kita buka. Baik, mohon ditunggu. Nah, ini udah masuk. Di sini ada sebuah desain daripada kalkulator saya. Dan di sini ada sebuah codingan daripada kalkulator itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu tentang apa yang sudah saya buat ini. Nah, di sini ada screenshotan dari project yang saya buat. Dan pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah program kalkulator menggunakan Visual Studio. Dan bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa C#. C# merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka. Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasi lainnya, dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini adalah codingan daripada aplikasi kalkulator saya. Nah, private void button 1 underscore click. Nah, di sini adalah codingan daripada si button 1. Button 1 itu yang mana? Button 1 itu yang ini. Nah, ini kalau kita klik, ini akan menuju kepada codingan ini. Nah, karena ini sudah saya buat, makanya ini nggak saya klik ya. Kalau saya klik kedua kali, ini akan memunculkan codingan baru untuk si button 1 ini. Nah, ini button 1. Button 1 klik itu adalah yang ini. Untuk button 2 itu adalah yang ini. Button 3 yang ini dan seterusnya. Untuk button-button di sini adalah codingannya. Dan untuk codingan program kalkulator ini kita menggunakan metode if else. Nah, if else ini kita gunakan untuk button-button itu sendiri. Kita masuk lagi ke bawah. Nah, dan saya akan sedikit menjelaskan untuk switch. Switch itu untuk apa? Switch itu untuk kita membedakan antara kali, bagi, kurang, dan tambah. Nah, jadi di sini kita untuk text display 1, bil 1, dan ini tanda bintang itu adalah kali ya. Bil 1 kali bil 2. Nah, dan jadi untuk itu kita taruh di case 1 dan di case 2 itu ada bil 1 bagi bil 2. Nah, ini adalah dibagi. Bil 1 itu adalah yang maksud saya yang dimaksud bil 1 itu adalah bilangan 1. Bilangan 1 dibagi bilangan 2. Nah, dan hasilnya akan tertera di pada text display 1 gitu. Hasil daripada si perintah ini akan ditampilkan pada text display 1 karena text display 2 itu ini saya gunakan untuk menampilkan sebuah objek ini, objek perkaliannya. Perkalian atau pertambahan atau kurang atau bagi atau ya udah itu. Bagi, kali, kurang, dan tambah. Kita bisa lihat dan sini saya akan memulai aplikasinya, programnya. Nah, yang saya maksud itu adalah seperti ini. Kayak misalnya kita satu ditambah. Nah, tambahnya kenapa bisa ada di sini? Karena tambahnya itu saya taruh di text display 2 gitu. Ini adalah sebuah text display 2 nih yang bisa kita lihat. Ini kalau saya klik, ini kita masuk ke properties. Kita masuk ke properties, kita lihat di sini ini adalah text display 2 yang dimana di codingan tadi sudah kita taruh text display 2 sebagai si perintah perkalian atau pertambahan ini gitu. Jadi dia akan muncul ke text display 2. Oke, sorry tadi ada sedikit gangguan. Ternyata kita tidak bisa membuka atau mengklik ini dengan kita menjalankan aplikasinya gitu. Artinya kita harus mengclose dulu aplikasinya baru kita bisa mengklik ini. Nah, sedikit saja dari saya.
Untuk angka satu ini ada di kanan karena memang kita taruhnya di kanan. Untuk text box ini kita taruh di kanan. Coba kita close dulu. Nah, ini kita buka text boxnya, kita klik kanan. Sebentar. Kita klik kanan dan kita klik properties. Kita klik properties. Nah, kita lihatnya di sini text align. Text alignnya kita masuk ke kanan, kita taruh di kanan. Makanya dia muncul di kanan. Kalau kita taruh di tengah ya dia muncul di tengah. Di sini gitu ya. Simple aja kayak gitu. Dan untuk perkaliannya juga sama seperti itu. Kalau kita klik kanan, kita masuk ke propertiesnya. Sini saya taruh di kiri ya. Kalau kita taruh di kanan ya dia akan adanya di kanan gitu. Tapi nggak bisa. Soalnya kan ini saya buat kotaknya itu kecil. Jadi khusus di situ khusus untuk perintah-perintah kayak tambah, kurang, bagi ataupun kali. Seperti itu. Kalau untuk kotak text box 1, text display 1 ini, text display 1 ini saya bikin besar ya karena memang kalau misalnya kita mau menjumlah dengan angka yang banyak bisa cukup ruang untuk menampilkannya gitu. Kalau untuk ini hanya apa? Hiasan aja, hiasan yang saya buat. Untuk naruh foto itu simple aja, kita masuk ke toolbox. Di sini ada perintah untuk picture box. Nanti kita tinggal include foto yang mau kita import gitu. Saya rasa cukup sampai di sini aja penjelasan tentang demonstrasi program aplikasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arif Nurdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.